Sabrina Rizkina Ramadhani atau yang akrab disapa Sabrina terlahir dengan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak dapat melihat secercah cahaya, namun Sabrina mahir melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Saya Sabrina Rizkina Ramadhani, dipanggil Sabrina. Awalnya kan waktu itu waktu kelas 6 itu kan udah lulus kelas 6, mama tuh pengennya aku lebih baik lagi sekolahnya, jadi mama nyari pesantren gitu kan. Kalau waktu aku sekolah kan pergaulannya bebas banget gitu, jadi dicariin, kebetulan ini tuh ada salah satu teman dari kecil tuh nggak terlalu fokus gitu, jadi belum lancar. Jadi di sini tuh dilancarin. Al-Quran ini menurut saya, Al-Quran ini sama kayak Kak Syifa sih, sebagai pedoman hidup. Jujur awalnya tuh susah Kak. Kalau Al-Quran itu kan waktu di sana itu belum diajarin. Waktu kesini tuh agak susah gitu, tapi alhamdulillah Iqra 4 bulan. Kami dengan senang hati ingin mengajak kalian untuk melihat ke dalam Yayasan Raudhatul Maqfufin, di mana yayasan ini memiliki simbol tiada mata tak hilang cahaya. Yayasan ini memiliki 27 santri di mana mereka akan belajar ilmu dan menimba agama. Kalau untuk Al-Quran Braille ya, di sini biasanya dia diajarkan dulu huruf-huruf Braille-nya dulu ya. Yang latinnya A itu bagaimana, B itu bagaimana, C itu bagaimana, D itu bagaimana, dan seterusnya ya. Setelah mereka paham tentang huruf Braille Latin, nah baru mereka mengenal huruf Arab Braille. Karena biasanya kalau huruf Latin Braille lancar, huruf Arabnya juga tahu. Karena kan alif itu A, ba itu B, lam itu L, kayak mim itu M gitu ya. Jadi mereka harus tahu dulu huruf Braille Latinnya, seperti itu. Setelah itu mereka belajar membaca kayak semacam Iqra lah gitu ya. Iqra kalau di kita. Ya intinya sih biar biar mereka cepat paham itu, kita harus pintar memvisualisasikan materi itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang mereka bisa paham. Itu aja sih. Nah, jadi gimana ya, seperti itu. Jadi gimana caranya mereka bisa paham, itu gimana kepintaran kita dalam memvisualisasikan itu dalam bahasa verbal gitu sih. Ya, kalau TIK sih biasanya tunanetra itu harus paham dulu dan menghafal posisi keyboard, tombol-tombol yang ada di keyboard eksternal gitu. Jadi kan harus mahir dulu 10 jarinya gitu. Jadi tombol-tombol apa saja yang ada di keyboard, posisi dari ujung kiri keyboard sampai ujung kanan keyboard itu harus hafal tombol-tombol. Alhamdulillah sih kita nggak ada ya kalau kesulitan belajar Braille, karena dulu itu pertama belajar Braille itu tuh di waktu ngaji. Jadi waktu ngaji kan ada pagi sama sore gitu, jadi alhamdulillah waktunya banyak lah buat belajar Braille. Itu kita yang masih kelas 1 tuh belajar Braille, kelas 2 baru belajar Quran. Karena waktu itu kita masih awal ya, masih kelas 1 SMP juga, jadi belajar Braille-nya dulu. Alhamdulillah saya bersyukur sih ada Al-Quran Braille gini, jadi yang bisa baca Quran, menghafal Quran itu bukan cuman orang yang melihat. Jadi tunanetra juga bisa baca Quran, bisa menghafal Quran, bisa mengenal lah huruf-huruf apa aja sih di Quran, ada tanda apa aja sih di Quran, gitu-gitu Kak. Terdapat sejumlah kegiatan seperti majelis taklim, pesantren,
dan sekolah. Pada dasarnya, yayasan ini merupakan sekolah Islam terpadu. Terdapat pembelajaran bagi mereka disabilitas netra yang ingin mempelajari Al-Quran Braille. Yayasan Raudlatul Makfufin juga memproduksi Al-Quran Braille. Beberapa di antaranya diwakafkan, juga disimpan untuk kebutuhan yayasan dalam memberikan ajaran Al-Quran pada disabilitas netra. Awal mulanya yayasan kami berdiri saat itu tahun 83, pendiri kami yaitu Bapak Halim Soleh rahimahullah dan juga kawan-kawannya mengadakan kegiatan pengajian tunanetra. Jadi dimulai dari itu pembendiri kami dengan teman-teman yang lain bersepakat bahwa pengajian kami itu majelis taklimnya sepertinya harus dibikin wadah lembaga untuk menaungi. Oleh karena itu didirikanlah yayasan ini tahun 83 dengan nama Yayasan Raudlatul Makfufin Taman Tunanetra. Pelajaran yang utama kita itu pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Itu yang pertama, karena memang dari saat berdiri kita kan bermula dari pengajian ya saat itu, terus kita punya percetakan, kita mencetak Al-Quran Braille sendiri, terus teman-teman tunanetra kita ajarkan membaca Al-Quran dari mulai dasar sampai tingkat lanjut. Jadi kalau tingkat nasional di Indonesia itu kan di bawah Kementerian Agama, begitu. Tapi untuk yang internasional saat itu kami diundang oleh teman-teman tunanetra yang memang yang menerbitkan Al-Quran dari beberapa negara, kumpul saat itu di Turki. Jadi difasilitasi oleh Turki untuk bisa kita bikin standar lah kayak gitu kan untuk mushaf Al-Quran secara internasional tuh seperti apa. Karena yayasan kami memang mencetak Al-Quran itu dari awal punya unit percetakan. Itu pertama kali itu yang kita cetak itu adalah Al-Quran, jadi memang kita concern di situ. Jadi kita diundang oleh pihak Turki untuk bisa merumuskan atau membahas terkait standarisasi penulisan Al-Quran secara internasional. Ya, yang paling jelas yang membedakan sekali itu satu jadi dari hurufnya ya. Hurufnya, kalau untuk huruf awas itu kan biasa dicetak dengan tinta, kalau kita ini huruf braille ini ya titik-titik timbul-timbul seperti itu. Dan kalau untuk Al-Quran awas itu dia 30 juz dalam bentuk satu buku. Kalau Al-Quran braille itu satu Al-Quran bisa menjadi 30 buku karena satu buku itu 1 juz. Standarnya, tapi kita di sini itu ada 4 versi sih. Ada yang 30 juz jadi 10 buku, ada yang 15 buku. Sekarang ini kita sudah memiliki 5 unit mesin, tapi yang dalam cetak skala besar itu ada 3. Itu ada Braille 300, Braille 600 2 unit. 300 dan 600 ini membedakan. Kalau Braille 300 ini 300 karakter per detik dan 600 karakter per detik. Paling yang dibutuhkan ini sekarang ini unit mesin cuttingnya, mesin potong kertasnya. Iya, kita hanya ada 1 gitu kan. Di saat lagi ada pemesanan banyak, itu kita 3 printer jalan semua, sedangkan mesin cutting hanya 1 itu nggak kekejar juga sih. Tentunya, dalam kegiatan belajarnya, siswa-siswi Raudlatul Makfufin didampingi oleh seorang pengajar. Salah satunya adalah Pak Rohman. Uluran tangan dari Yayasan Raudlatul Makfufin
mengukir senyum manis dari setiap orang tua yang menitipkan anaknya di tempat ini. Yayasan Raudlatul Mahfufin sadar bahwa keistimewaan para muridnya tidak menjadi penghalang untuk mendalami agama Islam dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dalam diri yang begitu membara membuat mereka senantiasa beribadah kepada Tuhan.